Perkiraan susunan pemain untuk pertandingan Barcelona melawan Mallorca. Barcelona harus mengatasi absennya pencetak gol terbanyak Robert Lewandowski untuk pertandingan La Liga hari Selasa melawan Mallorca. Lewandowski mengalami cedera hamstring saat pertandingan Liga hari Sabtu melawan Celta Vigo, dan pemain internasional Polandia itu diyakini akan absen selama 3 minggu. Dalam ketidakhadirannya, Ferran Torres akan tampil di lini tengah melawan Mallorca, dengan Lamine Yamal kembali ke tim inti setelah diistirahatkan sejak awal melawan Celta. Dengan klub Katalan itu bangkit dari ketertinggalan 3-1 untuk mencatat kemenangan 4-3. Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal dan Marc-Andre ter Stegen masih absen. Jadi 5 pemain Barcelona tidak bisa beraksi. Tetapi ada sedikit kemungkinan Balde akan kembali untuk final Copa del Rey akhir pekan depan. Pelatih kepala Hansi Flick juga bisa melakukan perubahan pertahanan untuk pertandingan hari Selasa dengan Ronald Araujo kemungkinan akan dipanggil kembali. Gavi juga siap tampil sejak peluit pertama dibunyikan. Tetapi Flick bersikap hati-hati terhadap Dani Olmo menyusul masalah cedera yang dialaminya baru-baru ini. Jadi pemain internasional Spanyol itu kemungkinan besar akan kembali diturunkan dari bangku cadangan. Gerard Martin saat ini diuntungkan dengan absennya Balde, dan pemain Spanyol itu siap untuk menjadi starter lagi di sini. Sementara Frenkie de Jong dan Pedri harus tetap bermain sebagai 2 gelandang. Kemungkinan susunan pemain Barcelona Wojciech Jesus, Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Ferran Torres. Cedera Robert Lewandowski bisa jadi pertanda kembalinya Ansu Fati. Hansi Flick perlu merotasi serangan Barcelonanya dalam beberapa minggu mendatang menyusul cederanya Robert Lewandowski. La Blaugrana memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga dengan kemenangan gemilang 4-3 di kandang sendiri atas Celta Vigo akhir pekan ini, tetapi kemunduran Lewandowski menutupi hasil akhir. Flick mengonfirmasi tes medis akan memberi wawasan tentang status bintang Polandia itu, dan kini ia diprediksi akan absen selama 3 minggu karena masalah hamstring. Jendela tersebut akan mencakup Flick yang tidak diperkuat pencetak 25 gol La Liga itu untuk final Copa del Rey melawan Real Madrid pada tanggal 26 April dan 2 pertandingan semifinal Liga Champions UEFA dengan Inter Milan. Ferran Torres diperkirakan akan masuk sebagai pelindung langsung Lewandowski di tengah serangan Flick yang diapit oleh Lamine Yamal dan Raphinha. Pemain internasional Spanyol itu telah mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini, meskipun perannya terbatas dan Flick lebih membutuhkannya sekarang. Akan tetapi dengan begitu banyak pertandingan yang harus dimainkan secara berurutan, Ansu Fati juga bisa dimanfaatkan meski tampaknya akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Fati ditawari kepergian menjelang musim 2024/25 tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai karena ia ingin membuktikan dirinya kepada Flick. Perjuangannya untuk mendapatkan kembali kekuasaan penuh dan kurangnya kepercayaan Flick kepada pemain berusia 22 tahun itu telah berkontribusi terhadap dampak kecil pada tahun 2025. Fati bermain 4 menit dari bangku cadangan di Dortmund pada pertengahan pekan dalam penampilan pertamanya dalam 4 bulan, tetapi ia tidak tampil melawan Celta Vigo. Gambar dari DAZN menangkap reaksi marah Fati karena tidak dimainkan dalam pertandingan itu saat penyerang yang murka itu kembali ke bangku cadangan setelah dikeluarkan untuk pemanasan oleh Flick. Jadwal yang padat berarti Flick membutuhkan semua orang yang tersedia di skuadnya dan Fati bisa diberi peran untuk melindungi Torres sebagai pengganti Lewandowski. Raphinha memuji Hansi Flick karena telah mengubah kariernya. Bintang Barcelona Raphinha memuji Hansi Flick yang telah mengubah kariernya setelah mencetak gol kemenangan dramatis di menit akhir bagi klubnya melawan Celta pada hari Sabtu. Pemain asal Brasil ini tengah menjalani musim yang luar biasa di Barcelona dan mengamankan lebih banyak poin untuk timnya dari titik penalti dalam kemenangan comeback 4-3. Flick segera bergegas ke lapangan dan memeluk Raphinha setelah pertandingan dan sang penyerang memuji bosnya setelah itu. Yang sebenarnya bagi saya hal itu mengubah segalanya, katanya kepada DAZN. Seperti yang pernah saya katakan dalam wawancara, saya meninggalkan klub sebelum musim dimulai. Manajer sangat berperan penting dalam perubahan pikiran saya, dalam kemampuan saya untuk bertahan di klub. Dia memberi saya semua keyakinan yang mungkin untuk melakukan semua yang saya lakukan. Bagi saya, seperti yang sudah saya katakan, semuanya berubah. Hampir mengubah karier saya.
Saya menjalani karier terbaik saya sejak saya mulai bermain sepak bola, dan saya berutang semuanya kepadanya. Pelatih Barca itu pun segera mengungkapkan perasaannya terhadap Raphinha setelah peluit akhir berbunyi. Dengan mengatakan Raphinha sangat penting. Saya mencintainya, seperti pemain lainnya. Tetapi, ia adalah seorang pemimpin. Ia selalu memiliki pemikiran positif yang berhasil ia sampaikan kepada seluruh rekan setimnya. Barcelona konfirmasi cedera Robert Lewandowski setelah kemenangan luar biasa atas Celta Vigo. Barcelona telah mengonfirmasi Robert Lewandowski tidak akan beraksi karena cedera hamstring yang didapatnya dalam kemenangan 4-3 atas Celta Vigo pada hari Minggu di La Liga. Pencetak gol terbanyak La Liga terpaksa meninggalkan lapangan setelah 78 menit pertandingan dengan laporan awal menunjukkan ia akan absen beberapa minggu karena robekan otot hamstring. Barcelona kini telah memberikan kabar terbaru setelah pemain veteran itu menjalani tes lebih lanjut terkait cederanya. Berikut pernyataan resmi klub. Tes yang dilakukan pada hari Minggu telah mengonfirmasi bahwa pemain tim utama Robert Lewandowski mengalami cedera otot semi tendinosus kiri. Kembalinya dia akan ditentukan oleh kemajuannya. Cedera ini datang di saat yang sangat buruk bagi Barcelona dan Lewandowski. Diperkirakan ia akan absen sekitar 3 minggu dan akan absen dalam beberapa pertandingan besar, termasuk final Copa del Rey melawan Real Madrid. Hansi Flick kini harus mengubah tim ini tanpa Lewandowski. Perubahan yang jelas adalah mendatangkan Ferran Torres yang telah mencetak 17 gol untuk Barcelona musim ini di semua kompetisi. It's Raphinha. And he scores! Raphinha makin gila. Raphinha makin menggila di Barcelona. Pemain Brasil itu terus menambah pundi-pundinya musim ini. Barcelona comeback mengalahkan Celta Vigo 4-3 di Estadi Olímpico Luis Companys Sabtu dalam kurung 19 April 2025. Raphinha menjadi bintang dengan membuat 2 gol dan 1 assist. Torehan itu membuat Raphinha kini sudah menembus catatan kontribusi lebih dari 50 gol semusim. Rinciannya, ia mengemas 30 gol dan 23 assist untuk Barcelona. Torehan itu membuat Raphinha memecahkan rekor. Ia menjadi pemain pertama yang bisa melakukannya sejak terakhir Lionel Messi membuat kontribusi 56 gol pada musim 2019-2020 menurut catatan SofaScore. Jika ditotal, Raphinha juga menggenapkan golnya menjadi 50 di Barcelona. Ia melakukannya dalam 3 musim dan bisa saja bertambah mengingat musim masih berjalan saat ini. Secara keseluruhan, Raphinha sudah membuat kontribusi 60 gol sepanjang musim ini. Sisanya, ia membuat gol dan assist di timnas Brasil. Torehan itu membuat Raphinha merendah. Ia menilai kerjasama tim memudahkannya di Barcelona. Pahlawannya bukan saya, tapi tim. Bisa mencetak 50 gol di tim ini dalam kurang 3 tahun, sangat spesial buat saya, katanya usai laga melansir Tribuna. Sejujurnya dalam mimpi paling liar saya tak pernah membayangkan ini mungkin terjadi. Tapi bisa terwujud sangatlah spesial, katanya. Dengan performanya, Raphinha masih membawa Barcelona berpeluang meraih treble musim ini. Raksasa Katalan masih memimpin klasemen La Liga ke semifinal Liga Champions dan memenangkan Copa del Rey. Barcelona pastikan akan pertahankan Szczesny. Wojciech Szczesny bisa sedikit lega dengan masa depannya di Barcelona. Direktur klub Deco mengungkapkan niatan menambah kontrak Szczesny untuk musim depan. Direkrut sebagai pengganti Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera parah, Szczesny tampil impresif sejak bergabung pada Oktober silam. Kiper veteran Polandia itu menggeser Inaki Pena lalu mencatatkan 12 clean sheet dalam 24 penampilan untuk Barca di semua kompetisi. Dalam kawalan Szczesny, Barcelona cuma kebobolan 24 gol dan hanya menderita sekali kekalahan dengan 21 kemenangan. Mantan pemain Arsenal dan Juventus itu turut berpengaruh dalam sukses Barca masih berpeluang memenangi treble. Meski demikian, masa depan Wojciech Szczesny belakangan menjadi tanda tanya karena ter Stegen segera pulih. Itu artinya Szczesny kemungkinan cuma akan jadi seret kiper Jerman itu. Kontrak Szczesny bersama Barcelona akan habis pada Juni mendatang.
Deco mengatakan Barca akan memperpanjang kontrak si pemain. Dia itu seorang kiper dengan syarat pengalaman. Ketika kami punya kesempatan membawa dia masuk, salah satu kebetulan di dalam sepak bola, dia kan pensiun dan masih punya kontrak dengan Juventus, ungkap dia dilansir Mundo Deportivo. Kami sudah tahu bahwa dia telah memberikan banyak kontribusi. Namun, kredit diberikan kepada si pemain dan pelatih. Kami hanya melakukan pekerjaan kami dan mereka itu yang mendorong. Kami senang dengan dia dan dia sudah pasti akan bertahan dengan kami, ungkap Deco tentang masa depan Wojciech Szczesny.